Masih di metode penelitian kuantitatif dan masih juga di tinjauan pustaka, ini video yang kelima tentang mengevaluasi literatur yang udah didapatkan. Banyak banget ya videonya. Iya. Tinjauan pustaka ini merupakan bagian terbesar dalam karya ilmiah yang dipakai dari awal sampai akhir. Pada video-video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana sih caranya dapat literatur yang bagus, baik yang jurnal internasional maupun yang jurnal nasional. Nah, kalau sudah dapat literatur, sudah dapat bahan bacaan, diapain? Langkah pertama adalah dievaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Yang pertama, cek dulu apakah artikel-artikel yang kalian temukan itu relevan atau tidak dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Lihat juga kualitasnya. Bagaimana cara melihat artikel itu berkualitas atau tidak? Yang pertama, cek dulu dari methodological rigor-nya. Apakah metodenya dituliskan dengan jelas dan terjustifikasi dengan baik? Teori yang digunakan itu apakah juga melingkupi hubungan antar variabel yang dipakai? Argumen-argumen, apakah argumen itu disampaikan dengan baik, disampaikan nyambung dari depan sampai belakang, dan terjustifikasi secara ilmiah. Yang ketiga, dari artikel yang didapat itu harus kita assess kecukupannya. Apakah artikel itu sudah memposisikan dalam konteks yang lebih luas? Kemudian apakah ada penelitian-penelitian dari penulis-penulis kunci, penulis-penulis utama dalam bidang itu juga disitasi di dalam artikel tersebut? Kalau tidak, maka ya mungkin Anda perlu mencari artikel yang lebih bagus lagi. Nah, secara lebih detail, yang pertama lihat dulu dalam artikel yang Anda temukan apakah research questionnya, pertanyaan penelitiannya atau problem statementnya itu disampaikan secara jelas dan analitis. Penulis yang baik maka dia akan bisa menyampaikan research question dan problem statement ini dengan jelas, terjustifikasi dengan cukup. Selain itu, cek lagi relevansi dengan research question. Apakah artikel yang dibuat oleh si penulis ini relevankah dengan research question yang ditentukan? Lihat juga apakah artikel yang Anda temukan itu berdasarkan dari penelitian sebelumnya dan dia memberikan kontribusi atas topik tersebut. Nah, ini semua lihat di latar belakang. Jadi latar belakang itu adalah salah satu tempat yang sangat penting sekali untuk bisa Anda mengungkapkan kenapa penelitian ini penting, research problemnya seperti apa, kontribusi dalam penelitian seperti apa. Maka ketika Anda mengakses artikel yang Anda temukan juga lakukan hal yang sama. Cek dulu kualitasnya apakah ini terpenuhi atau tidak. Masih ada lagi nggak? Masih. Berikutnya, Anda cek juga teori yang digunakan dalam riset itu. Apakah caranya dia menuliskan teori itu dengan baik? Dia tidak hanya menuliskan teori A ini tentang ini, tetapi juga teori dikaitkan dengan penelitian. Dan kenapa teori ini cocok dalam penelitian yang dilakukan dalam artikel tersebut. Jadi, teori itu harus bisa dijelaskan secara jelas, dapat dimengerti, terstruktur, dan juga meyakinkan. Di bagian metode itu apakah dituliskan dengan baik atau tidak di dalam artikel? Justifikasinya apakah ada? Kenapa sih kok harus menggunakan analisis regresi berganda? Kenapa pakai GARD? Kenapa pakai yang lain? Apakah sampelnya itu juga terjustifikasi? Cukup tidak sampelnya? Apakah desainnya itu bagus? Apakah pengukurannya itu valid dan reliable? Nah, kualitas-kualitas ini harus muncul dalam artikel yang Anda temukan. Artikel yang bagus akan memuat kualitas-kualitas ini. Bergeser ke bagian yang hampir akhir dari suatu artikel, yaitu di conclusion, di kesimpulan. Apakah kesimpulan yang dituliskan oleh peneliti itu berasal dari finding yang ditemukan? Jangan-jangan findingnya A, kemudian conclusionnya B. Nah, ini bukan merupakan ciri artikel yang baik. Selain itu, conclusion itu harusnya juga dia menyediakan jawaban yang jelas atas research question. Maka biasanya di conclusion itu dituliskan lagi tujuan penelitiannya apa, findingnya apa, implikasinya apa. Di bagian akhir suatu paper itu biasanya juga ada dijelaskan terkait dengan limitation atau keterbatasan dari suatu penelitian. Paper yang bagus itu selalu ada keterbatasan, kemudian keterbatasan ini bukan berasal dari hal-hal yang sengaja dibatasi. Bisa jadi keterbatasan ini berasal dari kelemahan metode yang dia pilih. Yang terakhir, di bagian yang paling
paling akhir yaitu daftar pustaka, Anda bisa melihat apakah artikel-artikel yang disitasi oleh si penulis ini adalah berasal dari artikel yang berkualitas, dari jurnal yang berkualitas atau tidak. Jika yang Anda temukan artikelnya itu nggak jelas research questionnya, teori itu hanya dituliskan dalam satu paragraf, metode juga dituliskan dalam satu paragraf, discussionnya minimal, isinya hasil itu cuman uji-uji statistik, hanya menceritakan kembali angka-angka, maka ini bukan artikel yang baik untuk Anda gunakan sebagai literatur review. Cari yang lain yang lebih berkualitas. Jadi peneliti itu prinsipnya bisa jadi ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita ingin meniru, maka ya yang ditiru yang paling bagus. Jangan sampai meniru yang paling jelek. Jadi ketika kita browsing menemukan artikel yang tidak memenuhi standar kualitas seperti ini, lupakan, cari yang lain yang jauh lebih bagus. Nah, kalau sudah artikel itu ditemukan, di-assess dan kita meyakinkan diri kita sendiri sebagai peneliti bahwa artikel yang saya temukan ini bagus, bisa saya gunakan sebagai referensi dalam penelitian saya. Langkah berikutnya apa? Kita bahas di video berikutnya.